Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Umdatul Hasanah, SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Dan semoga juga diberikan suatu kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik mahasiswa dan mahasiswinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita atas kehadirat Ilahi bumi, yakni Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang lainnya, sehingga hingga pada saat ini kita masih diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa masih beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat-nikmat tersebut, kita harus senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita diberikan syafaat oleh beliau selaku umatnya. Amin amin. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran juga dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam firman-Nya Allah mengatakan tidak akan menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita bertumpu kepada ayat tersebut ketika kita hidup di dunia ini, bertujuan dengan tujuan duniawi. Kita kembalikan lagi kepada ayat tersebut, kembalikan lagi kepada awal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwasanya kita diciptakan hanya untuk beribadah dan beribadah kepada Allah SWT. Adapun aspek-aspek yang lainnya yang sebagai penunjang suatu ibadah kita agar tetap berjalan dengan baik, seperti makan, minum, bekerja dan lain-lainnya, itu hanya sebagai penunjang agar ibadah kita tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Namun saudara-saudara seiman dan seagama, perlu kita ketahui juga, pernahkah kita berpikir dari sejak kita lahir, kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, kemudian akil balik, hingga akhirnya dewasa. Pernahkah terpikir sejenak oleh kita, apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah Allah terima? Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah diamalkan secara ikhlas? Apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu sudah diniatkan atas niat
kepada lillahi ta'ala, niat karena Allah, kita harus banyak-banyak berintrospeksi akan hal itu. Karena memang jika niatan kita tidak diniatkan kepada niat lillahi ta'ala, maka amalan-amalan yang kita kerjakan tadi hanyalah sia-sia. Namun pada pembahasan kali ini saya ingin membahas jika suatu amalan itu ada potensi untuk diterima dan tidak diterima, ada suatu amalan yang potensinya hanya diterima. Jadi dalam kata lain, nggak mungkin nggak diterima amalan tersebut. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut yakni bersolawat kepada Habibina wa syafi'ina wa barik lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar al-Asqalani juga berkata bahwasannya tidaklah tertolak suatu sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini berpendapat bahwasannya tidak akan tertolak jika kita manusia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu amalan yang pasti Allah terima. Kemudian Al-Hafidz Asy-Syaraji juga mengatakan bahwa suatu zikir tertolak kecuali dengan hadirnya hati dan khusyuk, kecuali sholawat, maka akan tetap diterima meskipun tidak dihadirkannya hati dan khusyuknya, tidak khusyuk dan hadirnya hati seperti itu. Jadi Al-Hafidz Asy-Syaraji ini berpendapat bahwasanya apabila kita berzikir kepada Allah harus diniatkan dengan hati yang khusyuk dan dengan hadirnya hati seperti itu. Namun jika hati itu tidak hadir dan tidak khusyuk, maka zikir itu akan tertolak. Namun berbeda halnya dengan ketika kita membaca sholawat tidak menghadirkan hati dan tidak khusyuk, maka Allah tetap akan menerima sholawat tersebut. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwasanya man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat 10 kali kepada yang bersolawat sekali tadi. Begitu. Kemudian dalam surat Al-Ahzab dikatakan juga pada ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadi memang bersolawat ini sudah dianjurkan di dalam Al-Quran kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai bentuk salam penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian dimanapun berada untuk terus bersolawat dalam hatinya maupun pada lisannya untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara seiman dan seagama dimanapun berada, semoga kita senantiasa beristiqomah dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena begitu luar biasanya sholawat ini suatu amalan yang sama sekali tidak ada potensi untuk tidak diterima. Untuk itu kita sama-sama terus bersolawat kepada Nabi Muhammad agar meskipun ada ibadah-ibadah kita yang semisal ada yang tidak diterima ataupun ibadah kita selama ini masih tidak dibarengi dengan hati yang khusyuk atau belum diniatkan lillahi ta'ala, marilah kita dawamkan, istiqomahkan sholawat ini sebagai pelebur ibadah-ibadah yang lainnya, sebagai penambah timbangan kita kelak di yaumil hisab. Mungkin hanya itu. Terkalau kadar. Mohon maaf juga apabila ada penyampaian saya yang kurang, mohon dikoreksi, mohon masukannya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum